Misalkan nih dalam sebuah bisnis kan pasti pernah ngerasain di fase stagnan ya Coach ya. Mhm. Nah, sebenarnya apa aja sih Coach hambatan-hambatan yang biasanya secara umum nih yang menghambat pertumbuhan bisnis? Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aul di YouTube channel Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas nih, apa aja sih hambatan dalam pertumbuhan bisnis dan gimana sih cara ngatasinnya? Nah, langsung aja yuk kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo, Apa kabarnya nih Coach? baik. Alhamdulillah. Oke, langsung Mhm. aja ya Coach ya. Ya. Misalkan nih dalam sebuah bisnis kan pasti pernah ngerasain di fase stagnan ya Coach ya. Mhm. Nah, sebenarnya apa aja sih Coach hambatan-hambatan yang biasanya secara umum nih yang menghambat pertumbuhan bisnis? Oke. Ya, dalam suatu bisnis stagnan itu, wajar ya, pasti akan terjadi sih gitu ya. Karena situasi kondisi bisnis itu kan nggak selalu sama ya, nggak selalu, ibaratnya nggak selalu sesuai dengan, yang kita mau ya, gitu. Pasti ada aja gitu ya. Jadi, setiap saat memang harus terus-menerus, peka ya terhadap perubahan-perubahan situasi kondisi ya, gitu. Nah, bagaimana nih bisa terhambat tadi kamu bilangnya, apa saja bisa menghambat pertumbuhan bisnis? Kalau kayak gitu ya, ya karena stagnan, ya kan? Nah, kenapa stagnan itu jadi pertanyaan kan gitu ya. Kalau bisnis nggak bertumbuh berarti stagnan ya. Iya. Sebenarnya nggak stagnan sih, lama-lama juga akan die juga itu, gitu ya. Supaya nggak die gitu ya, paling tidak sebelum terjadinya die, jangan die dulu deh, sebelum stagnan gitu ya. Memang faktor yang bisa menentukan itu adalah apakah ownernya di situ ya, atau orang-orang yang berkepentingan dalam bisnis itu peka ya terhadap strength, weakness, opportunity dan threat-nya. Kita bicara yang pakai teknik yang umum lah ya, SWOT-nya gitu ya. Setiap saat sih gitu ya, mereka harus terus-menerus peka dan aware tentang opportunity peluang-peluang yang ada gitu ya, ancaman-ancaman yang timbul atau potensi-potensi ancaman gitu ya, potensi peluang juga, dan tetap juga aware strength-nya bisnisnya dia tuh kayak apa dan kelemahannya apa. Ya gitu, supaya mereka bisa antisipasi, bikin strategi-strategi yang bisa membantu pertumbuhan bisnisnya gitu ya, supaya nggak stagnan tadi. Karena kalau stagnan die gitu lama-lama. Die gitu ya. Nah, dari situ juga akhirnya kan harus ada visi misi yang jelas ya dalam bisnisnya tadi. Kemudian bikin strategi ya berdasarkan SWOT yang tadi ya. Jadi yang membuat bisnis itu tuh stagnan ya kalau nggak ada visi misi yang jelas, kalau nggak ada strategi yang jelas gitu kan. Simple aja gitu ya. Dari setelah itu yang bikin stagnan selanjutnya adalah kalau leadershipnya nggak jelas juga gitu ya. Visi misinya ada, kemudian strateginya ada, bagaimana bisa memastikan semua orang mau mengejar strategi dan visi misi itu. Leadership kan di situ ya. Iya betul. Nah, kalau leadershipnya nggak bagus juga, ya itu salah satu penghambat bisnis jadi stagnan gitu ya. Ya jadi SWOT analysis juga sebetulnya kan kemampuan juga untuk bisnis bisa beradaptasi ya. Ya jadi ada teman lagi berarti yang bisa menghambat atau yang bisa membuat bisnis stagnan kalau dia nggak bisa beradaptasi gitu ya. Kenapa? Ya mereka nggak peka dengan SWOT-nya gitu kan. Wah, ini bolak-balik aja jadi bingung. Kamu itu saling berkaitan gitu ya. Berkesinambungan. Iya berkesinambungan, bisa saling mempengaruhi gitu ya, sistemik gitu. Tadi sampai mana? Yang apa namanya? Leadership. Ya karena yang bikin stagnan berikutnya lagi apa? Faktor operasionalnya gitu ya. Supply chain-nya gitu ya. Pasokannya, kemudian sistem di operasionalnya sendiri. Semua hal itu bisa juga membuat akhirnya strategi nggak jalan, akhirnya stagnan kan gitu. Ujungnya die juga gitu ya. Jadi saling berkaitan nih gitu ya. Kemudian ujungnya juga
semua itu akhirnya bermuara kepada sumber daya yang tidak mendukung gitu. Ya kan, karena sumber daya yang nggak mendukung ya kan bisa membuat permasalahan di operasional. Permasalahan nasional juga bisa walaupun leadershipnya jalan bagus, tetap aja ada kalau sumber dayanya nggak menunjang juga akhirnya leadershipnya juga ngaruh gitu kan. Akhirnya strategi nggak tercapai ya, susah-susahnya stagnan gitu kan. Jadi ya juga harus dilihat sumber daya, dukungan sumber daya. Sumber daya itu macam-macam juga kan. Ada SDM-nya gitu kan. Ada sarana prasarana, dana dan seterusnya gitu. Jadi berkesinambungan ya yang bikin atau saling berkaitan ya yang bikin bisnis ini nggak berkembang, nggak bertumbuh, tapi stagnan gitu. Oke, Coach. Nah, mungkin dari hambatan-hambatan tadi yang bisa menghambat pertumbuhan bisnis itu kan tadi kayak dia kurang beradaptasi sama lingkungan atau perubahan, dari operasionalnya, terus dari visi misi yang kurang jelas. Nah, itu sebenarnya gimana sih, Coach, cara mengatasi hambatan-hambatan itu tadi? Cara mengatasi hambatan-hambatannya ya. Berarti hambatannya harus diidentifikasi dulu gitu ya. Supaya tahu cara mengatasinya gimana gitu ya. Oke, berarti identifikasi dulu. Iya gitu ya, ada identifikasi dulu gitu ya, dengan cara coaching juga sih boleh kalau pakai teknik coaching gitu ya. Yang di coaching siapa ya? Khususnya berbagai level ya, tapi yang paling utamanya juga dulu adalah level yang teratasnya dulu nih, ownernya gitu ya, karena dia yang bisa melihat secara overall ya, keseluruhan ya. Yang menjadi isu utamanya apa? Ide yang harusnya bisa melihat saling keterkaitan, saling interkonektivitas antara berbagai fungsi di bisnisnya itu, gitu. Mungkin juga perlu disupport oleh level keduanya, manajernya atau direktur-direktur yang di bawahnya dia, gitu ya, yang bisa memberikan kejelasan kepada dia, gitu ya. Jadi di sini teknik coachingnya ya, kalau yang dipakai tentunya yang paling utama adalah powerful questioning lagi untuk bisa memprobing ya permasalahan, active listening untuk bisa menangkap berbagai informasi yang disampaikan oleh mereka gitu ya, baik itu informasi yang berupa verbal non verbal gitu ya, sehingga betul-betul bisa mendapatkan suatu informasi yang lebih holistik, lebih menyeluruh gitu ya. Itu teknik coaching yang utamanya sih gitu ya. Baru dari situ nanti ada teknik powerful questioning yang berikut lagi adalah tadi powerful questioningnya adalah untuk menggali akar masalahnya misalnya gitu ya, penyebab utama. Nah sekarang kalau udah dapet powerful questioning lagi untuk menggali alternatif solusinya gitu kan, pakai powerful questioning juga gitu ya. Akhirnya sampai kepada suatu rencana aksi yang disusun saat target-targetnya lagi gitu loh. Ya jadi muncul strategi baru lagi terus muter gitu. Oke, Coach. Nah, kalau misalkan lagi mengatasi apa ya, hambatan bisnis tadi, itu tuh kalau misalkan melakukan coaching lebih efektif grup coaching atau individu atau personal coaching gitu, Coach? Saya sih nggak melakukan grup ya, tapi yang saya lakukan dua, individual atau tim coaching gitu ya. Karena dalam bisnis itu yang saya hadapi adalah ya either dia memang perlu one on one banget ya yang di coaching individunya, atau secara tim, karena mereka pasti bekerja secara tim ya, saling pengaruhi gitu ya untuk mencapai goal bersama gitu. Jadi coachingnya adalah secara tim maupun individu, tergantung case-nya dan kebutuhannya juga gitu ya. Gitu. Kalau yang ownernya pasti individual ya, yang paling utamanya. Kemudian nanti untuk menggali strateginya secara tim coaching, baik itu dari owner dan layer keduanya, mereka jadi satu ruangan saya coaching gitu ya. Gitu, sehingga muncullah suatu kesepakatan action plan apa yang secara bersama-sama yang mereka susun gitu ya. Semuanya muncul dari diri mereka, saya hanya memfasilitasi dari sisi sebagai coachnya gitu ya, memfasilitasi mereka untuk berpikirnya gitu ya, dan mengambil keputusan gitu, decision makingnya gitu. Jadi semua itu adalah hasil dari mereka semua, hasil pemikiran mereka sih. Saya nggak nambahin apa gitu secara konten. Ya saya nggak ngasih usul-usul,
harus begini harus begitu, enggak. Oh, enggak. Ya itu beda dengan bisnis consulting kali ya. Iya. Gitu atau bisnis Oke. mentoring ya, beda. Nah, Saya lebih banyak men-challenge, menggali, mm-mm. kemudian men-challenge lagi gitu. Oke, nah kalau misalkan saat mengatasi apa ya hambatan tadi itu dari bisnis tersebut, Mm-mm. nah itu kan di coaching entah dari personal yang bisnis ownernya terus sama timnya yang di Mm-mm. coaching. Nah, setelah itu apakah ada kayak monitoring lagi dengan Oh iya coaching atau? tentu, karena nanti mereka sudah menyusun strategi pelaksanaannya. Mm-mm, Nah strategi pelaksanaan ini bagaimana mereka bisa menerapkan, betul-betul menerapkannya, mm-mm. ya harus dipantau ya. Iya. Itu ada coaching lagi di situ. Oh, bertahap berarti Ya ya coach. pemantauannya, Oke. coaching pemantauan gitu ya. Oh, ada coach. Ada, jadi coachingnya itu nggak sekali selesai, Hmm. tapi berkesinambungan gitu, 2 minggu sekali gitu ya. Jadi memastikan kalau misalkan emang udah benar-benar clear, oke berarti Mereka bisa. merencanakan itu Mm-mm. juga kan perlu ada suatu coaching ya setiap tahapnya, bertahap ya, supaya memastikan mereka bisa menerapkan, dan kalau ada kendala-kendala di perjalanannya bisa segera diantisipasi ya dalam bentuk coaching juga gitu. Oh gitu. Monitoring coaching atau pemantauan coaching. Coaching pemantauan, coaching monitoring gitu ya. Oke coach. Ya. Nah berarti kalau misalkan udah saatnya coaching itu berhenti, berarti ketika semuanya udah benar-benar udah bisa dilepas nih, udah bisa atau ada kriteria sendiri coach kalau misalkan mau berhenti. Nah, berarti kan di awal coaching itu sendiri, sebelum betul-betul journey-nya berjalan dilakukan gitu ya, ya perlu disepakati juga nih ukuran keberhasilan dari coaching ini apa nanti. Ya, artinya apa yang menjadi ukuran atau menjadi bukti kalau coaching ini selesai gitu loh. Harus jelas. Kalau enggak nanti, kalau nggak ada ukuran selesainya, sama aja kayak kamu lomba lari tapi nggak tahu finishnya di mana gitu kan. Iya betul. Kayak mau berhenti mana nih gitu. Iya, Nggak ukuran ada keberhasilan Oke. dari coaching itu sendiri gitu ya, harus ada. Jadi ukuran keberhasilan dari coachingnya dan ukuran keberhasilan dari sisi bisnisnya gitu. Goal, target bisnisnya itu beda gitu loh. Harus jelas, sehingga nanti walaupun bisnisnya, target bisnisnya tercapai, belum tentu coachingnya selesai gitu kan. Tergantung ukuran keberhasilan dari coaching itu sendiri gitu. Oke, berarti emang benar-benar coaching ini dilakukan sampai ukuran keberhasilan ini tercapai gitu, Ya, baru bisa ukuran diberhenti. keberhasilan yang sudah disepakati antara coach dengan klien saya gitu. Kliennya siapa tadi? Ownernya. Oke. Gitu. Karena kenapa ownernya? Karena yang bayar ownernya. Ya, ukuran keberhasilan dari sisi timnya juga ada gitu kan. Tentunya harusnya menunjang ukuran keberhasilan dari si ownernya ini gitu Oh kan. gitu. Walaupun dari bisnis ownernya udah oke, tapi yang bawahnya belum, berarti ya udah Iya, tetap. karena kan coaching itu agreement ya, partnership. Nggak bisa satu pihak yang dominan. Jadi saya harus bisa mengalignmentkan, menselaraskan segala keinginan-keinginan mereka gitu ya, agenda-agenda mereka masing-masing gitu. Oke nih Kak Pap, terkait coaching dalam mengatasi hambatan pertumbuhan bisnis dari mulai bisnis ownernya bahkan sampai timnya, gimana cara mengcoachingnya. Nah, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan yang ada di benak teman-teman nih, bisa langsung aja ya tulis di kolom komentar. Nah, dari aku Aulia, Saya Aditya Mijaya. sampai jumpa. Sampai jumpa.